Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya adik-adik semua, kita dapat berkumpul di kesempatan kali ini. Semoga adik-adik sehat-sehat ya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Dani bisa dipimpin ya untuk berdoa. Alhamdulillah, berdoa telah selesai. Semoga apa yang diharapkan bisa terwujud ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Ibu absen nih. Absen 1, Aldi hadir. Iya, kemudian ada Diniar hadir. Kemudian ada Elca hadir. Kemudian ada Susanti hadir. Nah, alhamdulillah ya hadir semua. Nah, sebelumnya Ibu sudah menugaskan kalian ya untuk membawa penggaris. Dan pada minggu kemarin juga kita telah mempelajari mengenai satuan baku dan tidak baku. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mengerjakan atau diskusi mengenai satuan baku dan tidak baku, yang dimana nanti adik-adik semua mengerjakan lembar kerja siswa atau LKS. Nah, alhamdulillah ya anak, Ibu sudah membagikan lembaran LKS kepada setiap kelompok. Nah, untuk LKS-nya di sini ada satuan baku dan tidak baku. Untuk adik-adik nanti bisa diisi di halaman kedua ya, di sebelah sini. Nah, untuk waktu pelaksanaannya adik-adik bisa mengerjakan selama 15 menit, dan apabila ada yang sudah selesai bisa dikumpulkan langsung ke Ibu ya. Sebelum kalian mengerjakan, Ibu pengen tanya nih terlebih dahulu, apa sih satuan baku dan satuan tidak baku? Ibu akan tunjuk nih dari kelompok 3, boleh menjawab? Iya, benar sekali jawabannya. Apakah teman-teman adik-adik setuju? Ya, jadi Ibu menambahkan ya, jadi satuan baku merupakan satuan yang dapat diuji kebenarannya gitu ya, misalnya dengan penggaris. Nah, kemudian satuan tidak baku itu tuh tidak pasti. Misalnya kita menggunakan jengkal tangan seperti itu. Nah, untuk sekarang Ibu akan menyuruh kalian untuk memulai mengerjakan LKS. Kepada adik-adik bisa dikerjakan ya. Ya, sekarang dari masing-masing kelompok ada yang bisa menyebutkan contoh alat ukur baku dan tidak baku. Silakan untuk acungkan tangan. Oke, sekarang kalian sudah tahu ya contoh alat ukur baku dan tidak baku. Nah, oleh karena itu di depan kalian ada meja. Silahkan oleh tiap-tiap kelompok perwakilannya 2 orang untuk mengukur meja tersebut dengan menggunakan yang pertama alat ukur baku. Silakan kalian ukur dan tuliskan hasilnya. Dan satu lagi, silakan kalian ukur dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Dan nanti tentukan hasilnya. Kan sudah ya, sudah mengerjakan LKS. Ibu pengen nanya nih, gimana sih hasilnya? Nah, untuk satuan baku yang menggunakan penggaris bisa dipresentasikan oleh kelompok kedua. Nah, Ibu tunjuk nih untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Iya, tepuk tangan buat semuanya yang sudah mengerjakan. Apakah kalian setuju dengan hasil yang dikeluarkan, yakni dengan menggunakan penggaris plastik yang dikeluarkannya hasilnya itu adalah 120 cm dan dengan jengkal menghasilkan 6,3 jari jengkal. Apakah adik-adik setuju? Wah, ada yang tidak setuju nih. Silahkan Dani, kenapa? Iya, betul sekali.
sekali karena satuan tidak baku itu tuh berbeda-beda gitu ya setiap hasilnya, dan apabila satuan baku itu teruji kebenarannya seperti itu. Tepuk tangan. Nah, kalian sudah mengukur meja dengan alat ukur baku dan tidak baku. Silakan dari masing-masing kelompok untuk menyebutkan hasilnya. Yang pertama dari kelompok 1, silakan kepada Rini dan Dini untuk menyebutkan hasilnya. Ya, setelah pemaparan dari masing-masing kelompok, silakan kalian berpendapat mengenai hasil pengukuran menggunakan alat ukur baku dan menggunakan alat ukur tidak baku. Ya, ternyata hasilnya ketika diukur dengan alat ukur baku, itu hasil pengukurannya semua sama atau valid. Nah, sedangkan ketika diukur menggunakan alat ukur tidak baku, contohnya menggunakan jengkal lengan, itu hasilnya tiap kelompok dan tiap orang berbeda. Mengapa demikian? Karena ukuran tiap jengkal orang-orang itu pasti memiliki ukuran yang bervariasi atau berbeda-beda. Ya, terima kasih kepada masing-masing kelompok yang sudah berpendapat terkait perbedaan alat ukur baku dan alat ukur tidak baku serta mendiskusikan hasilnya. Jadi, kesimpulannya, ketika kita ingin mengukur benda, pastikan jika hasilnya ingin sama, itu menggunakan alat ukur baku. Karena hasil dari semuanya itu pasti sama atau hasilnya pasti satu ukuran. Sedangkan, jika kita menggunakan alat ukur tidak baku, contohnya seperti jengkal, itu pasti hasilnya akan berbeda-beda. Untuk selanjutnya, silakan kalian kumpulkan hasil catatan diskusi kalian hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum.